Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan teori tentang milik yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Yusuf Arsudi Ilmi, NIM 0141, terus Ega Silvia Prima, NIM 0151, dan Insania Eka NIM 158. Pengertian milik, kepemilikan berasal dari kata bahasa Arab yang artinya malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milik berarti kepenguasaan orang terhadap suatu barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun hukum. Milik secara bahasa berarti kepenguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Ada beberapa definisi milik yang ditemukan oleh ulama fikih, namun esensinya sama saja. Milik adalah pengukusan dengan suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syarat serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap suatu barang atau benda tersebut. Pembagian milik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan pribadi merupakan hak milik individu yang mendasar, bersifat permanen, penting, melekat pada eksistensi manusia, dan bukan merupakan fenomena sementara. Kepemilikan diperoleh melalui bekerja, warisan, hibah, dan sebagainya. Yang kedua, kepemilikan umum. Konsep kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam ini berbeda dengan barang publik. Dalam konteks kapitalisme, barang publik adalah barang yang memberikan manfaat menyebar ke seluruh masyarakat, terlepas apakah individu yang ada di masyarakat menginginkan atau tidak. Yang ketiga, kepemilikan bangsa. Hak milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pada umumnya, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi milik negara. Kemudian, harta yang tidak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya dan pengelolanya, maka menjadi hak milik negara. 2 bentuk kepemilikan. 1. Milik sempurna atau al-milk atam, yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait harta benda di bawah penguasaannya. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkan secara bebas. Yang kedua, milik tidak sempurna atau al-mil an-nakis, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Ulama fikih menyatakan bahwa kepemilikan manfaat dapat terbagi beberapa, yaitu al-i'arah, pinjam meminjam, ijarah, sewa menyewa, wakaf, akad pemilik manfaat untuk kepentingan orang. Sumber-sumber kepemilikan. 1. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu, yaitu 1. Bekerja atau al-amal. 2. Warisan atau al-ir. 3. Keperluan harta untuk mempertahankan hidup. 4. Pemberian negara atau itau al-daulah dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah, pertanian, barang, dan uang modal. Yang kelima, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, dihar, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi, listrik, gas, batu bara, nuklir, dan sebagainya. Hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan,
bendera, masjid, dan sebagainya. Dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah atau rampasan perang, fa'i kharaj, jizyah, 1/5 harta rikas atau temuan, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Studi kasus tentang hak milik. Contoh kepemilikan negara. Kita sering melihat bahwa pembayaran pajak, yang biasanya uang pajak itu masuk dalam kas uang negara, tetapi uang tersebut banyak yang masuk dalam harta individu, sehingga kas negara mengalami krisis dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun, Allah menyerahkan kekuasaannya atas hak harta tersebut kepada manusia. Maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan dengan dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan harta tersebut. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam posisi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak manusia untuk mengambil atau memiliki sendiri keperluan-keperluan hidup, namun tidak memberikan hak itu secara absolut. Secara umum, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum. Tidak semua yang menggunakan berhak memiliki. Milik yang sempurna yaitu milik tam, dan milik yang tidak sempurna yaitu milkut nakis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.